وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada beberapa landasan pokok untuk memahami nas secara syar'i. Satu, di halaman 45, al-i'timad ala manhajis sahabah radhiyallahu anhum. Pahami seperti pemahaman sahabat. Karena kok mesti mereka, Ustaz? Karena mereka ahlus sunnah tadi. Ini mereka adalah sokok gurunya ahlus sunnah. Sebab di tabi'in dah mulai berpecah. Makanya yang tabi'in yang masuk ahlus sunnah, wat tabi'ina lahum bi ihsan. Ya ikut mereka. Sebab di tabi'in dah mulai pecah. Tabi'in apa lagi? Apa lagi zaman kita? Awak lagi tinggal di hilir pula. Air di hilir ini pasti lebih keruh dari air di hulu. Itu udah pasti tuh. Air di hilir mesti lebih jernih, lebih keruh daripada air di hulu. Makanya kita selalu disuruh kembali ke hulu. Itu nassan min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh bin ajaib kalau orang menuduh bahwa yang di hulu keruh, yang di hilir jernih. Ini logika yang tak logis. Tapi banyak juga yang berpikir cara tadi yang tadi cara jahiliyah tadi. Terlalu mengagumi syekh, taklid buta pada ulama, dan percaya diri pada mereka. Tidak mungkin salah. Ini masalahnya kaum muslimin. Kita tidak boleh mengagungkan seseorang manapun, termasuk guru kita, ustadz kita, seperti mengagungkan Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa, hanya Nabi yang tak bisa salah. Makanya yang ijma' ulama di seluruh dan dunia dan sepanjang masa, dalil yang tak bisa diungkai-ungkai itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Sebab apa? Ijma' di sini karena maksum. La tajtami ummati ala dhalalah. Sedangkan qiyas boleh disalahkan. Sebab qiyas itu ada yang jali, ada yang tidak jali. Qiyas itu ada yang qiyas yang sahih, ada yang fasid. Ya, kalau yang sahih ya diterima, yang fasid wajib ditolak. Ma'asyiral kiram. Maka istidlal dengan cara yang keliru juga harus ditolak. Misalnya orang sekarang boleh tawassul dengan zatnya orang yang sudah meninggal. Ya. Lalu berdalil kepada hadis-hadis Nabi yang sahih. Nabi Umar ketika setelah Nabi wafat, dia minta Abbas untuk berdoa istisqa. Lalu diberi hujan. Lalu mereka menganggap Umar istisqa dengan zatnya Abbas. Kalau seandainya kedudukan Abbas boleh digunakan untuk bertawassul, kenapa tidak Rasulullah sekalian? Karena Rasulullah mulia di masa hidup dan setelah matinya. Lalu tak didapatkan. Ini yang sekali lagi kita katakan. Cari satu huruf dari sahabat yang membolehkan tawassul dengan jahun Nabi SAW. Dengan kedudukan Nabi di sisi Allah. Insya Allah tak ada satu huruf pun kecuali dalam hadis palsu. Atau hadis sahih yang disalah pahami tadi. Maka perlu dipahami pemahaman sahabat. Sama juga dengan tadi. Yaitu siapa yang melihatku di waktu mimpi akan melihatku di waktu bangun. Hadis ini sudah lunyek atau laca dari sahabat dulu radhiyallahu taala anhum. Tapi apakah mereka melaksanakan suatu zikir-zikir tertentu, salawat-salawat tertentu, habis itu merem matanya, tiba-tiba Nabi hadir di depannya? Enggak ada. Masalah yang tapi sangat besar. Baik, ini al-usul ilmiah i'timad ala manhaji as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Terus lanjut. Yang kedua, ma'rifatul lughatil arabiyyah, yaitu mengenal bahasa Arab. Bahasa Arab di sini ikhwani fillah, kita sering salah paham bahwa orang Arab tidak mesti lebih hebat dari orang ajam berbahasa Arab. Kalau bahasa Arab betul, tapi kalau bahasa Arab tidak. Ditanya sama Buya nih. Ya, kalau bahasa Arab tidak mungkin orang ajam lebih hebat dari orang Arab. Tapi kalau bahasa Arab mungkin. Sama nyoba bahasa Inggrisnya. Amba dulu datang orang Kanada kami. Ya, tiap den baca itu tonyong li ada. Tiaknya baca itu langsung manggu dan.
Ini kawan-kawan tanya, ini mak hebat, Ustaz bahasa Inggris pada orang Kanada leh. Iya. Apa sebab? Apa itunya? Kalau Ustaz baca itu, tanya dia ada dulang deh. Tapi inya baca itu Ustaz langsung manggu. Kenapa? Paham buat ada tibor leh kan? Kasan awak salah sobut cik. Jadi kalau bahasa tidak mungkin lebih hebat orang yang non Arab daripada orang Arab. Tapi ada Sibawaihi, tidak beda tuan-tuan. Sibawaihi itu sejak dalam kandungan lah bahasa Arabnya. Tidak contoh awak lah tamat SD, bawa masuk dah Darun, bawa masuk pesantren yang lain, Ansarus Sunnah dan sebagainya. Jadi itu bawa belajar bahasa Arab. Belajarlah kayak guru tidak pandai bahasa Arab, pandai nahu sarab. Nah, itu tidak. Jadi bahasa Arab itu bukan hanya nahu sarab, ya, bukan hanya nahu sarab. Tapi nahu sarab itu pintu menuju pandai berbahasa Arab. Ya, itu baru grammarnya, ada fiqhul lughahnya, ada balaghahnya, kemudian ada tasrifnya, kemudian ma'aninya, ada kemudian magza dan sebagainya, itu harus dipelajari. Allah musta'an. Sampai dia tertuduh tak pandai bahasa Arab gimana? Ya. Awalnya dia anggota di asosiasi, sudah itu kena kalun. Apa sebab tidak punya ijazahnya? Ayolah dapat ijazah. Yang ketiga, jam'un nusus al-waridah fil babil wahid, yaitu mengumpulkan segala nas yang berkaitan dengan masalah tertentu dan bab tertentu. Banyak perkataan dari para ulama menyebutkan kalau kita tak kumpulkan itu tidak sambung, tidak paham kita. Karena sebagian mukhtasar, sebagian di mutawwal. Kemudian yang keempat, ma'rifatu maqasid syariah. Mesti memahami maqasid syariah. Ma wara'a dzalik ya minal ilal wal hikam. Harus dibedakan mana illah, mana hikmah. Karena illah merubah hukum, hikmah tidak merubah hukum. Wallahu musta'an.